Kerinduan ini yang harus kita tumbuhkan. Gunanya kita hadir dalam perkumpulan majelis dimanapun ada perkumpulan itu. Kalau mancing, kopinya 200.000. Kalau sholat 10.000. Setiap kali dia potong, kecuali rambut itu ada berapa helai, dia panjangkan sampai 1 meternya. Ada apa? Kenapa ini tidak dipotong? Kata sahabat-sahabat lain. Sahabat itu mengatakan, hadirin kapak hadirin. Kalau handphone kayaknya lebih mahal dari kapak hadirin. Majelis zikir bagus, majelis salawat sangat bagus, majelis ilmu paling bagus hadirin. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali beliau di dalam Ihya mengatakan, idza ahabballahu 'abdan istamalahu fil awqatil fadilati bisalihil a'mal wa idza maqatahu istamalahu fil awqatil fadilati bisayil a'mal. Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali beliau mengatakan, apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba itu di dalam waktu-waktu yang baik untuk dapat menjalankan ibadah-ibadah, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik. Alhamdulillah, pada malam hari ini bainal maghrib wal isya, bainal isyain itu Allah menyimpan harta karun. Keridhaan Allah di antara maghrib dan isya kita gunakan untuk berwirid, berzikir, mengikuti wa kullu khairin fi ittiba'is man salaf. Setiap kebaikan yang kita kerjakan itu di dalam mengikuti orang-orang terdahulu, para kaum salaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kita mengikuti amalan mereka. Kita memuliakan, bergerak di jalan yang dimana Allah menyimpan keridhoannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Di waktu yang baik ini Allah menggerakkan kita, melangkahkan kaki kita dapat hadir bersama. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin. Wa idza maqatahu. Namun sebaliknya hadirin, Imam Ghazali mengatakan, apabila Allah benci kepada hambanya, istamanahu fil awqatil fadilati bisayyil amal. Apabila Allah benci kepada hambanya, maka di waktu yang baik itu Allah larang dia. Allah larang untuk dia hadir dalam perkumpulan kebaikan. Mau itu perkumpulan wirid, mau itu perkumpulan zikir, maulid, taklim, lebih-lebih majelis ilmu. Di antara itu yang paling mulia majelis ilmu hadirin. Allah cegah dari ilmunya Allah. Allah benci kepada mereka. Nanti berbagai macam bentuk. Mungkin ada yang datang ke rumahnya tamu, mungkin ada sesuatu orang perlu, mungkin ada sebuah penyakit, sehingga itu menjadi sebuah alasan. Andai kata dengan betul-betul dia mengetahui kemuliaan ilmu itu, tamunya dibawa untuk hadir majelis ilmu. Andai kata pun dia sakit, dengan niat mudah-mudahan hadir majelis ini, ilmu ini Allah angkat penyakitnya. Andai kata dia punya segala kesusahan, susahnya yang luar, kesusahan itu dengan niat biniatil ya, biniatil salihah, dengan niat dia yang baik, pasti diangkat segala penyakitnya, kesusahannya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan ilmu ini hadirin, mungkin yang sebagian ada yang pernah taklim
pondok kali. Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari itu bahkan. Hadirin, tidak pasti mereka mendapatkan ilmu dan jadi alim. Gak pasti hadirin. Ada yang belajar 5 tahun, keluar dari pondok, dah alim. Gak satupun ayat, gak satupun riwayat yang mampu dia paparkan. Gak mampu. Ada yang bahkan lebih 10 tahun, keluar dari pondok, kesibukannya gunting rambut, kesibukannya jual wadai. Kita tidak menghina itu loh, tetapi bagaimana kemuliaan ilmu itu. Hadirin, ada yang belajar sampai 15 tahun, bahkan lebih dari itu, pun tidak mampu. Ternyata Imam Al-Haddad mengatakan, hadirin, ma wajadna ilma bil gil wal gal wala bi muzahamatir rijal, walakin wajadna ilma fi huluil qalbi anid dunya wal buka fi jawfil lail wa muraqabatil jabbar. Beliau mengatakan, tidaklah kami mendapatkan ilmu dengan banyak berkisah ini itu, banyak pandir, banyak omong, banyak ngobrol ini dan itu. Tidak. Wala bimuzahamatir rijal, tidak juga dengan banyak berdebat dengan para ahli, tokoh agama, tokoh filsafat, tokoh tasawuf. Tidak. Walakin wajadna ilmah, akan tetapi kami menemukan ilmu, mendapatkan ilmu itu fi huluil qalbi anid dunya, kami mengosongkannya dari hati ini akan duniawi. Urusan dunia kami tinggalkan. Apapun urusan dunia itu kami tinggalkan, kami taruh dulu. Urusan duniawi taruh dulu, tinggal. Wal buka fi jawfil lail, banyaknya menangis di waktu malam, di tengah malamnya, jam 2 malamnya, jam 3 malamnya, menangis mereka, mengharap kepada Allah ridho. Hajat mereka hanya ridho. Hajat mereka ingin memandang eloknya wajah idola mereka, sang penyelamat di dunia dan nanti di akhirat, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis bagaimana kenikmatan para sahabat-sahabat dulu memandang wajah Nabi, kenikmatan yang hebat. Bagaimana para tabi'in tak kalah menikmati cerita yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah tuh begini loh, beliau punya rambut, perawakannya hitam pekat rambutnya, bajunya yang ada kemerahannya, sampai Sidina Abu Thalib mengatakan, ma ra'aitu min zilimatin sauda fi hullatil hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah mataku melihat seorang yang rambut hitam pekatnya, yang baju ada kemerahannya menunjukkan wibawa dan pemberaninya dia, yang lebih indah, ahsana min Rasulillah, yang lebih indah daripada eloknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kulihat. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, ma ra'aitu mislahu, ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu mislahu qablahu wala ba'da. Belum pernah aku melihat seseorang sepertinya Rasulullah, baik sebelum atau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang diceritakan oleh para sahabat Nabi kepada tabi'in. Begitu juga para salaf kita, ulama-ulama yang hidup setelah para tabi'in. Mereka yang diberi oleh Allah kemuliaan khusus dapat melihat elok wajah sang Nabi fi manami, dalam tidur mereka, atau yaqazatan, langsung melihat eloknya, mencium wanginya, aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin, dulu ada sahabat, dia punya rambut di sebelah kiri atasnya itu panjangnya sampai 1 meter, bahkan mungkin lebih.
Di antaranya rambut tak kalah yang lain dia potong setiap harinya. Setiap kali dia potong, kecuali rambut itu ada berapa helai, dia panjangkan sampai 1 meternya. Ada apa? Kenapa ini tidak dipotong? Kata sahabat-sahabat lain. Sahabat itu mengatakan, ini berapa helai ini pernah disentuh oleh Nabi Muhammad. Kecintaan para sahabat yang luar biasa, hadirin. Kecintaan beliau, sahabat-sahabat kepada Nabi Muhammad SAW bukan sebuah peragaan, bukan sebuah yang diolah-olah, tidak. Mereka bahkan andai kata tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, garing, hadirin. Bahkan sahabat Thauban kurus tubuhnya, pucat wajahnya, sebab satu, tak kala dia berpisah dari sang Nabi, lalu dia pulang ke rumahnya, terbesit dalam benaknya, kalau aku ketemu Rasulullah lalu aku berpisah, beginilah keadaanku. Kegelisahan aku ingin kembali ketemu Rasulullah. Ini di dunia aku masih hidup, Rasulullah pun masih hidup, aku suatu waktu pun bisa ketemu beliau. Ini di dunia. Kekhawatiranku, bagaimana nanti andai kata aku telah tiada, andai kata amalku pun banyak, aku seorang taubat, mungkin surgaku gak sama dengan sang Nabi. Apa maknanya kalau aku pun masuk surga? Andai kata aku masuk surga, amalku banyak, tetapi aku terpisah dari Rasulullah, apa maknanya surga? Apa eloknya surga? Apa kenikmatan surga? Andai kata aku tidak satu surga bersama sang Nabi, andai kata satu maksiat yang aku lakukan Allah murka dan aku masuk neraka, azab yang Allah timpahkan kepadaku yang aku rasakan tak sakit sedikit pun menyamai dari sakitnya aku berpisah dari Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kerinduan ini yang harus kita tumbuhkan. Gunanya kita hadir dalam perkumpulan majelis dimanapun ada perkumpulan itu, sehingga tergugah hati kita ingin menghadirinya. Kita ingin mendapatkan kerinduan, kita ingin mendapatkan ketebalan cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Hadirin, itu ilmu yang agung. Sampai Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad kembali beliau mengatakan, banyaknya menangis, minta kepada Allah melalui ajaran yang diajarkan Nabi melalui doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Minta kepada Allah dalam perkumpulan, mungkin dalam heningan di waktu malam penyendirian kita, minta kepada Allah ilmu agar merasakan bagaimana keimanan itu tumbuh karena tebalnya ilmu, dalamnya pemahaman, banyaknya guru-guru yang ikhlas menyampaikan, sehingga mantap imannya. Itu karena ilmu, hadirin. Kalau ilmu kita tipis, dangkal pemahaman, bagaimana mungkin kita menemui kecintaan itu? Itu sebuah kekhayalan, mimpi kita. Mana mungkin itu akan terjadi, hadirin? Wa muraqabatul jabbar, memuji Allah, pendekatan diri dengan mengagungkan. Ada nama itu kau gaungkan di halayak ramai ini, di permukaan bumi ini, kau gemahkan nama itu. Ada satu zat yang sangat maha mampu mencukupi setiap keperluan hambanya. Zat itu adalah Allah. Kau gaungkan namanya Allah yang memberikan kalian rezeki, Allah yang mampu merubah nasib kalian pun Allah. Namanya digaungkan sehingga Allah merasa ini hambaku yang menggaungkan namaku. Bangga Allah kepada hambanya. Walau wajadna khaira kullahu illa bil alim. Al-Imamna Al-Haddad mengatakan, tak
tak satu pun kami menemukan kebaikan. Wala wajadna khaira kullahu illa bil alim. Tidak ada satu pun kebaikan yang kami lakukan kecuali karena ilmu. Beliau mengatakan, wallah walaula ilmu ma'arabal abdu rabbahu wala kaifa ya'budu. Demi Allah yang mana ruhku ini di tangan Allah, kalau bukan karena ilmu, hadirin, seorang hamba itu tidak akan mengenal siapa Tuhannya. Walaulal ilmu, kalau bukan karena ilmu, ma'arabal abdu rabbahu, tak seorang pun hamba ini tahu siapa Tuhannya. Wala kaifa ya'budu, dan tidak akan satu pun yang diantara kalian yang tahu bagaimana cara menyembah Allah kalau bukan karena itu. Nah, alhamdulillah, majelis zikir bagus, majelis salawat sangat bagus, majelis ilmu paling bagus. Hadirin, ilmulah yang akan mengantar kita mengenal Allah. Sampai itu Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan, Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan, orang yang punya harta tapi dia gak punya ilmu, orang yang punya harta, punya rumah, punya mobil, punya kebun, punya pabrik, punya mall ya, tapi gak punya ilmu, sama, gak ada bedanya dengan orang yang punya sandal tapi dia tidak punya kaki. Hadirin, kok bisa beli sandal tapi gak punya kaki, buat apaan nanti? Seperti itu hadirin, gambarannya luar biasa. Mestinya kita tersinggung. Berangkat dari kalamnya alim Mutawalli Asy'arawi yang hidupnya di Mesir, mestinya kita tersinggung. Kita punya harta tapi belum punya ilmu. Ibarat orang punya sandal tapi tidak punya kaki. Hadirin, terpakai kadang sandalnya, terpakai kadang. Sehingga dulu ceritakan, hadirin, diceritain, ada orang alim di negeri Hadramaut, alim kaya, jarang. Sekarang jarang sekali ada orang alim saleh punya kekayaan. Sebelum dia meninggal dunia, dia panggil anak-anaknya, dia kumpulkan anak-anaknya. Nah, adakah di antara kalian yang menginginkan hartaku separuh darinya? Kalau ada di antara kalian, ambil. Nah, anaknya mengatakan, ana ya abati, aku ya abah, ulun bah, ambil nak untuk kalian, ambil nak. Tapi nanti kalau aku mati nak, temanin aku dalam kubur 3 malam saja. Anaknya mengatakan, tidak mungkin ini bang, kami gak mampu kalau 3 malam seperti itu. Kalau begitu, kau cari dengan harta separuh hartaku ini, denganin separuh hartaku ini, dia menemani aku dalam kubur. Anaknya mencari orang yang mau menemani ayahnya dalam kubur. Cari, bertemu di pelosok Hadramaut, lembah Hadramaut itu orang Badui. Ternyata dia lagi sibuk cari kayu bakar dengan kapak ada di lengannya. Sampailah dia di hadapan Badui itu, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, salam. Dia memperkenalkan diri, aku Fulan bin Fulan al-Fulan, anak orang terkaya, alim di zaman itu. Kenal ma'ruf, ada apa tuan? Apakah engkau menginginkan mewarisi separuh harta ayahku? Oh, mau katanya. Syaratnya nanti temanin ayahku dalam kubur 3 malam saja. Di dalam kubur ya. Oh siap. Meninggal orang tuanya, meninggal ya. Setelah meninggal, dikapanin, disolatin. Ternyata tak kalah mau dimasuk ke liang lahatnya, ke dalam kuburnya, Badui itu pun juga dimasukkan di dalam kuburan ayahnya bersama jenazah ayahnya, bersama kapak yang ada di lengannya. Hadirin, dikubur. Setelah dikubur, berlalu 1 malam, 2 malam, bahkan 3 malam. Ternyata bukan malaikat Munkar dan Nakir datang, bukan menyoali,
bukan menanyai jenazah ayahnya yang saleh, alim, kaya tadi. Tidak. Yang ditanyai Badui. Hei Badui, apa yang ada di lengan? Kapak. Untuk apa dengan kapak itu? Ditanya. Kau gunakan untuk apa itu kapak? Ditanya 3 malam berturut-turut. Setelah 3 malam berlalu, digali, dibangkitkan kembali, disiapkan oleh ahli warisnya, putra-putranya, harta separuh yang dijanjikan dari separuh harta ayahnya. Tak kala mau diberikan, wahai Badui, wahai fulan, ini separuh harta ayah kami, ambillah untukmu. Apa yang dikatakan Badui itu? Ambil untuk kalian. Ambil. Kapak ini saja menyusahkan aku 3 malam berturut-turut lamanya. Ambil untuk kalian. Bagaimana dengan harta separuh harta ayah kalian ini? Kapak ini saja sudah menyusahkan aku. Itu hadirin, kapak hadirin. Kalau handphone kayaknya lebih mahal dari kapak hadirin. Apalagi tuh mobil ya Pak. Tuh. Kalau mobilnya nggak dibawa hadir dalam majelis, mobilnya nggak dihadirkan dalam ibadah, itu nggak ditanya hadirin, karena dia akan menjadi saksi. Harta, makanya orang-orang tuh Abu Yang ngajarin kalau hadir majelis tuh kau punya cincin yang mahal-mahal pakai semua di majelis. Dalam ibadah, atribut yang mahal semua. Nah, tuh, supaya gak dihisap, gak ditanyai. Peci, jangan pecinya agak 2.000 kan? Kopinya Eiger 500. Nah, kalau mancing, kopinya 200.000. Kalau sholat 10.000 kan? Kan lucu gitu loh. Kalau mau tuh janganlah. Jangan sekali. Hadirin, jadi kalau kita isya ya, bisa kita sambung lagi nanti. Istiqomah bisa selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir penghujung daripada majlis ini ya Allah, tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada ilmu ya Allah. Ya Allah, sadarkan, bangkitkan yang lalai di antara kami ya Allah. Bangunkan kami yang tidur ya Allah. Sadari ya Allah, kami yang lalai. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam beramal. Ya Allah, ya Rabb, tanamkan di hati kami kecintaan kepada sebuah ilmu. Ya Allah, bimbing kami di dalam memuliakan ilmu. Ya Allah, sadarkan kami betapa kami memerlukan ilmu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, kami ingin mendapatkan manisnya tak kala kami sujud. Ya Allah, kami merindukan sebagaimana orang-orang soleh di antara kami tak kala mereka khusyuk dalam sholat, menangis mereka tak kala rukuk, di mana tak kala Engkau menggugurkan seluruh dosa-dosa kami tak kala kami rukuk dan sujud. Kami bersyukur Engkau ampuni segala dosa kami melalui sholat yang kami dirikan. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ya Allah, berikan kenikmatan manisnya kami tak kala menyebut nama. Ya Allah ya Rabb, luhurkan namamu ada di dalam jiwa kami supaya menenteramkan hati kami. Ya Allah, jangan izinkan kami meminta, menghinakan wajah kami karena meminta kepada seorang, bukan kepada Engkau ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Bimbing selalu kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Kau berikan nikmat, bukan jalan yang Kau murkai. Sebelum orang-orang sebelum kami yang Kau sesatkan mereka, ya Allah, beri hidayah kepada orang-orang yang lalai di antara kami. Ampunilah orang-orang yang berdosa di antara kami.
tunaikan. Orang-orang yang punya hajat, yang datang kemari punya hajat yang banyak, ya Allah, tunaikan hajat-hajat mereka, hajat dunia, hajat akhirat. Ya Allah, akhirkan usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Apabila kami sakaratul maut, apabila sakaratul maut menimpa kami, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad di hadapan kami, jadikan Nabi Muhammad di hadapan kami, untuk menenteramkan jiwa kami, untuk menenangkan hati kami, untuk membimbing kami mengucap la ilaha illallah di akhir ajal kami, untuk meringankan sakaratul maut daripada kami. Ya Allah, apabila kami meninggal dunia, jadikan tak kala kami dikubur, semua meninggalkan kami, anak-anak kami meninggalkan kami, ya Allah, istri kami meninggalkan kami, harta kami yang kami kumpul telah diwariskan kepada mereka. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad dia dalam barzah kami, menemani kami, untuk membantu kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya Allah, di akhirat apabila amal kami dihisab, tak kala amal kami dilihat, ternyata amal kami banyak maksiat, amalan kami banyak dosa, dan kami layak dan pantas Engkau azab. Ya Allah, ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, bersama kami untuk memohon ampunan kepadamu, ya Rabb, agar kami selamat daripada hisab, agar kami masuk surga bila hisab, bersama junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istri dan anak-anak, begitu juga kedua orang tua kami, begitu juga para muhibbin, para pecinta-pecinta kami. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surgamu bersama orang-orang yang Kau takdirkan bersama kami hidup di dunia dalam keadaan girang dan gembira. Ya Allah, takdirkan kami di waktu yang akan datang dapat berkumpul kembali, dapat menggali ilmu agama, untuk menghidupkan jiwa kami, mengagungkan Engkau, ya Allah. Semakin cinta kami kepada Nabi Muhammad di waktu yang akan datang, dalam keadaan baik, terus menjadi baik, dan semakin baik dalam keadaan semakin baik. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karam ya Rabb bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa